Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Bulkis Maulidi, NIM 2321 4044, kelas A Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai enkapsulasi dan abstraksi. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai enkapsulasi atau encapsulation. Enkapsulasi merupakan suatu cara pembungkusan data dan metode yang menyusun suatu kelas, sehingga kelas dapat dipandang sebagai suatu modul dan cara bagaimana menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas atau information hidden. Nah, di sini tuh suatu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Jadi, enkapsulasi ini dikenal untuk penyembunyian informasi. Dari enkapsulasi ini identik lebih keamanan biar informasi yang detail itu tidak diketahui oleh banyak orang atau hanya bisa diakses oleh kelas-kelas tertentu saja. Enkapsulasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, information hidden. Proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Dengan memberikan akses kontrol dengan kata kunci private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Jadi kelas ini hanya bisa diakses dari kelasnya sendiri. Ketika ada private ini sudah masuk di enkapsulasi dalam masuk informasi hidden atau penyembunyian informasi. Yang kedua ada interface to access data. Cara melakukan perubahan terhadap atribut yang di information hidden yaitu dengan membuat suatu interface berupa metode untuk merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Jadi sudah di private nih, tapi kita bisa merubah sebuah nilai dengan cara membuat interface berupa metode untuk mengubah nilai dari atribut tersebut jadi interface to access data. Intinya dalam enkapsulasi ini kita lebih ke menyembunyikan informasi agar lebih aman dengan cara information hidden tadi dengan kata kunci private, dan juga untuk menggantikannya kita bisa menggunakan interface to access data. Selanjutnya ada namanya hak akses, di mana hak akses ini ada tiga. Yang pertama, public. Metode dan properti tersebut dapat diakses dari luar ataupun dari dalam kelas tersebut, termasuk kelas turunan. Yang kedua ada private. Metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan dari kelas tersebut. Yang ketiga ada protected. Metode tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Jadi maksudnya kalau kita berbicara private dia bisa diakses di dalam kelas, kalau protected ini hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri atau dari turunannya sendiri. Selanjutnya ada asesor dan mutator metode. Asesor digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas baik berupa instance maupun statik. Jadi digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas walaupun variabelnya itu instan atau variabel global maupun variabel statistik atau variabel lokal. Jadi asesor ini tugasnya untuk membaca nilai variabel. Yang selanjutnya ada mutator, digunakan untuk mengubah atau memberi nilai variabel pada kelas baik berupa instan maupun statik. Jadi bedanya asesor itu membaca sedangkan mutator mengubah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan konsep yang memungkinkan pengembang untuk menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek dan hanya menampilkan fitur-fitur penting yang relevan. Abstraksi ini melibatkan penyederhanaan sistem yang kompleks dengan memodelkan kelas berdasarkan entitas dunia nyata. Dengan kata lain, abstraksi membantu dalam mengurangi kompleksitas dengan memfokuskan pada apa yang dilakukan objek, bukan bagaimana cara objek tersebut melakukannya. Selanjutnya ada jenis abstraksi. Di sini jenis abstraksi ada dua. Yang pertama, abstraksi data.
Abstraksi data merupakan konsep yang memungkinkan pengembang mengelola kompleksitas dengan berfokus pada fitur-fitur penting sekaligus menyembunyikan detail implementasi. Jadi, abstraksi data ini melibatkan penyajian tampilan yang disederhanakan dari struktur dan operasi data yang kompleks, yang memungkinkan pengembang untuk fokus pada fitur-fitur penting sambil menyembunyikan detail implementasi. Jadi, abstraksi ini mendorong modularitas, penggunaan ulang kode, dan kemudahan pemeliharaan yang menjadikannya konsep penting dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada abstraksi proses. Abstraksi proses dalam pengembangan perangkat lunak mengacu pada penyembunyian detail operasional yang mendasari suatu proses sambil hanya memperlihatkan metode atau tindakan penting yang dapat dilakukan. Abstraksi ini memungkinkan pengembang untuk bekerja dengan proses abstrak, memanfaatkan proses tersembunyi secara internal untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan. Jadi, pengembangan perangkat lunak ini proses memungkinkan pengembangan untuk menentukan metode atau fungsi yang mewakili tindakan atau operasi tingkat tinggi tanpa mengungkap detail implementasi. Dengan menggunakan abstraksi proses, pengembangan dapat merancang sistem yang lebih mudah dipahami. Jadi hal ini mendorong modularitas, penggunaan ulang kode, dan pemisahan masalah, karena berbagai bagian sistem dapat berinteraksi dengan proses abstrak tanpa harus dikaitkan erat dengan detail implementasi. Selain itu, abstraksi proses ini meningkatkan keterbacaan dan mengurangi kompleksitas, sehingga membuat perangkat lunak lebih mudah dipahami dan dikelola baik oleh pengembang maupun pengguna tersebut. Selanjutnya ada elemen kunci abstraksi. Di sini yang pertama ada kelas dan objek. Jadi kelas dan objek ini memungkinkan membuat kelas yang mewakili entitas dunia nyata dan mengabstraksikan detail yang tidak relevan. Yang kedua, antarmuka dan kelas abstrak. Konstruksi ini menyediakan cetak biru untuk membuat implementasi konkret, mendefinisikan kontrak tanpa menentukan spesifikasi implementasi. Selanjutnya ada manfaat dari abstraksi. Di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama, modularitas, yaitu mendorong desain modular, membuat kode lebih mudah dikelola dan digunakan kembali. Yang kedua ada enkapsulasi itu sendiri, yaitu mendukung enkapsulasi dengan menyembunyikan detail internal, meningkatkan pemeliharaan dan keamanan kode. Yang ketiga ada fleksibilitas, memungkinkan modifikasi dan perluasan kode yang mudah, meningkatkan skalabilitas. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai enkapsulasi dan abstraksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.